Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Sakti, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. Kali ini kita akan membahas perkembangan teknologi di era digital. Nah, hari ini kita akan menyelami topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari maupun dunia bisnis, yaitu sistem informasi modern, integrasi teknologi dan bisnis di era digital. Nah, ini adalah tugas dari mata kuliah pengantar sistem informasi, membuat buku. Nah, saya akan merangkum isi buku saya kali ini. Nah, teman-teman, pernahkah teman-teman bertanya-tanya bagaimana perusahaan seperti Amazon bisa mengirimkan pesanan kita dalam waktu singkat, atau bagaimana aplikasi seperti Gojek bisa berkembang begitu pesat? Jawabannya adalah terletak pada transformasi digital yang didorong oleh sistem informasi modern. Nah, dalam presentasi kali ini kita tidak hanya akan memahami konsep-konsep bisnis atau konsep-konsep teknis, tetapi juga melihat bagaimana teknologi ini benar-benar mengubah cara kita bekerja dan bahkan hidup. Mari kita mulai perjalanan menarik ini dengan melihat tren global yang sedang terjadi. Baik, pada slide pertama, isi buku saya membahas tentang tren global bisnis dan peran teknologi informasi. Nah, di depan mata kita, revolusi digital sedang mengubah landscape bisnis secara fundamental. Nah, di sini saya membaginya menjadi 3. Mari kita bahas 3 tren utama yang sedang terjadi. Yang pertama, digitalisasi dan otomatisasi. Di berbagai sektor, mulai perbankan hingga manufaktur, digitalisasi telah meningkatkan efisiensi secara signifikan. Contoh nyata dalam penggunaan mobile banking yang memangkas waktu transaksi dari 30 menit di teller menjadi hanya 30 detik berada di genggaman tangan kita. Nah, otomatisasi dengan AI dan machine learning tidak hanya mengurangi pekerjaan manual, tetapi juga meningkatkan akurasi. Nah, bayangkan sistem AI bisa menganalisis ribuan dokumen hukum dalam hitungan detik, sesuatu yang membutuhkan waktu yang berminggu-minggu jika dilakukan secara manual. Nah, kedua, transformasi retail. Nah, perusahaan seperti Amazon dan Walmart telah menciptakan ekosistem yang benar-benar terintegrasi, di mana mereka menggunakan big data untuk menganalisis perilaku konsumen, menggunakan IoT untuk manajemen inventaris secara real time, dan cloud computing untuk menangani lonjakan permintaan saat event besar seperti Black Friday. Nah, di Indonesia sendiri kita melihat bagaimana aplikasi Tokopedia dan Shopee mengadopsi model serupa, menciptakan pengalaman belanja yang semakin personal dan efisien. Kemudian yang ketiga, dampak globalisasi. Dengan batas negara yang semakin kabur secara digital, persaingan tidak lagi hanya lokal. Skala UKM, contohnya di Bandung, sekarang bisa bersaing dengan perusahaan dari Singapura atau bahkan Amerika. Namun tantangannya adalah memahami preferensi konsumen global yang sangat dinamis. Misalnya tren produk ramah lingkungan yang awalnya populer di Eropa sekarang menjadi pertimbangan utama konsumen di Asia juga. Nah, fenomena ini
menunjukkan bahwa teknologi informasi bukan lagi sekedar supporting tool, tapi sudah menjadi core strategi dalam bisnis modern. Baik, selanjutnya infrastruktur teknologi informasi. Ada 3: cloud computing, big data, dan IoT. Nah, mari kita bedah 3 teknologi utama yang menjadi tulang punggung transformasi digital. Yang pertama, cloud computing. Nah, ini adalah revolusi dalam cara kita menyimpan dan mengakses data dengan cloud. Perusahaan tidak perlu lagi berinvestasi besar di server fisik. Contoh nyata adalah bagaimana startup bisa langsung menggunakan layanan AWS atau Google Cloud untuk mengembangkan aplikasi mereka tanpa modal besar. Di masa pandemi, cloud memungkinkan jutaan karyawan bekerja dari rumah dengan akses data yang sama seperti di kantor. Kelebihan utamanya adalah skalabilitas. Saat traffic meningkat, kapasitas bisa langsung ditambah tanpa perlu membeli hardware baru. Nah, yang kedua, teknologi yang kedua yaitu big data. Nah, setiap hari kita menghasilkan data dalam jumlah yang tak terbayangkan. Setiap like di Instagram, setiap transaksi ojek online, bahkan setiap pencarian di Google adalah data berharga. Nah, dengan teknologi big data, perusahaan bisa menganalisis pola dari data ini untuk prediksi yang lebih akurat. Contohnya, layanan streaming seperti Netflix menggunakan big data untuk merekomendasikan film yang sesuai dengan selera kita, meningkatkan customer secara signifikan. Kemudian yang ketiga, teknologi yang sering digunakan yaitu Internet of Things atau disingkat IoT. Nah, bayangkan dunia ini di mana semua perangkat terhubung. Misal di pabrik, nah sensor IoT bisa memantau kondisi mesin secara real time dan memprediksi kapan perlu maintenance. Nah, kita di rumah, contohnya contoh di rumah, smart AC bisa menyesuaikan suhu berdasarkan kebiasaan penghuni. Bahkan di pertanian, sensor IoT bisa memantau kelembapan tanah dan mengatur irigasi secara otomatis. Nah, di Jakarta sendiri, penerapan smart traffic light yang menggunakan IoT sudah mulai mengurangi kemacetan di beberapa titik. Nah, ketiga teknologi ini saling terkait. Data dari IoT diolah dengan big data dan disimpan di cloud. Ini sinergi sinilah yang menciptakan solusi inovatif di berbagai sektor. Baik, slide ke selanjutnya. Nah, di sini saya akan membawa teman-teman pada studi kasus transformasi digital perusahaan top. Nah, di sini saya untuk perusahaan yang terkenal Amazon dan Tesla. Nah, Amazon adalah perusahaan raksasa e-commerce, tidak hanya menjual produk online. Mereka membangun ekosistem yang sangat canggih. Di gudang mereka sendiri, robot otonom bekerja 20 per jam. Nah, dengan bantuan AI untuk memindahkan barang, sistem AI mereka bisa memprediksi apa yang akan Anda beli sebelum Anda sendiri mengetahuinya. Nah, berdasarkan analisis perilaku sebelumnya, mereka bahkan mempaten teknologi yang disebut anticipatory shipping yang mengirimkan produk ke gudang terdekat sebelum Anda memesan. Hasilnya, waktu pengiriman yang super cepat dan kepuasan pelanggan yang tinggi.
Kedua, perusahaan Tesla. Nah, lebih dari sekedar mobil listrik, Tesla adalah komputer beroda. Setiap mobil Tesla mengumpulkan data dari sensor-sensor dan mengirimkannya ke pusat data untuk analisis. Dengan update software over the air, mobil Anda bisa mendapat fitur baru tanpa harus ke bengkel. Teknologi autonomous driving-nya terus belajar dari data semua mobil Tesla yang ada di dunia. Inovasi ini tidak hanya mengubah industri otomotif, tetapi juga memaksa produsen tradisional untuk beradaptasi atau tertinggal. Nah, kedua perusahaan contoh ini menunjukkan bahwa di era digital yang membedakan perusahaan sukses bukan hanya produknya, tapi bagaimana mereka memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pengalaman dan nilai tambah lagi pelanggan. Baik, next. Nah, dinamika pasar persaingan global. Landscape bisnis saat ini lebih dinamis dari sebelumnya. Mari kita analisis beberapa faktor kunci. Yang pertama ada perubahan perilaku konsumen, di mana saat pandemi COVID-19 maksud saya telah mempercepat adopsi digital secara masif. Survei menunjukkan hampir 70% konsumen Indonesia sekarang lebih memilih belanja online dengan fokus pada produk kesehatan dan keberlanjutan. Yang menarik adalah ini bukan hanya tren sementara, bahkan setelah pandemi kebiasaan ini tetap bertahan. Perusahaan harus beradaptasi dengan menyediakan pengalaman omni-channel yang mulus antara online atau offline. Yang kedua, ancaman disruptor teknologi. Uber adalah contoh klasik bagaimana teknologi bisa mengganggu industri mapan. Taksi tradisional yang mengandalkan sistem lama kewalahan menghadapi aplikasi mobile yang menawarkan kemudahan, transparansi harga, dan rating pengemudi, bahkan rating pengemudi. Nah, di Indonesia sendiri kita melihat Gojek tidak hanya mengganggu transportasi tapi juga logistik. Nah, pembayaran digital bahkan layanan kesehatan. Startup ini membuktikan bahwa di era digital ukuran perusahaan tidak menjamin kelangsungan bisnis. Yang penting adalah kemampuan beradaptasi. Terus yang ketiga, inovasi sebagai kunci. Di tengah persaingan global yang ketat, perusahaan harus membangun budaya inovasi. Bukan hanya inovasi produk, tapi juga inovasi dalam model bisnis, customer experience, dan operasional. Contohnya perusahaan retail sekarang menggunakan augmented reality untuk coba produk virtual, atau restoran yang menggunakan robot secara pelayanan. Yang jelas di era digital saat ini perubahan bukan lagi sesuatu yang kita antisipasi, tapi sesuatu yang harus kita sambut dan manfaatkan. Next, peran sistem informasi dalam efisiensi operasional. Nah, mari kita telusuri bagaimana sistem informasi menjadi mesin penggerak efisiensi operasional perusahaan modern maksud saya. Nah, sistem ERP atau kepanjangan dari ERP, Enterprise Resource Planning. Nah, ini adalah tulang punggung operasional perusahaan besar. Bayangkan sebuah perusahaan multinasional dengan ratusan departemen yang terbesar di berbagai negara. Tanpa ERP, koordinasi akan menjadi mimpi buruk. Sistem ERP mengintegrasikan semua fungsi dari keuangan, HR, hingga rantai pasok dalam satu platform terpadu.
Data penjualan di Jakarta bisa langsung terlihat oleh tim produksi di Surabaya, memungkinkan respon cepat terhadap permintaan pasar. Contoh nyata adalah Unilever yang menggunakan CIP ERP untuk mengoptimalkan rantai pasok global mereka, mengurangi wastage hingga 30% dan meningkatkan ketepatan pengiriman. Yang kedua, CRM atau kepanjangan dari Customer Relationship Management. Nah, di era di mana Customer Experience adalah pembeda utama, CRM menjadi senjata rahasia perusahaan. Sistem ini tidak hanya menyimpan data pelanggan tapi juga menganalisis pola interaksi untuk memberikan layanan yang lebih personal. Misalnya ketika Anda menghubungi layanan pelanggan sebuah bank, mereka langsung tahu riwayat transaksi Anda 6 bulan terakhir, atau bagaimana e-commerce bisa merekomendasikan produk yang benar-benar sesuai dengan minat Anda. CRM yang canggih bahkan bisa memprediksi kapan seorang pelanggan mungkin akan beralih ke kompetitor, memungkinkan perusahaan mengambil tindakan preventif. Nah, yang ketiga, di sini kita akan melihat contoh implementasi. Mari ambil studi kasus Unilever. Dengan CIP ERP, mereka bisa mengkonsolidasikan lebih dari 300 pabrik dan 1.000 pusat distribusi di seluruh dunia. Sistem ini memungkinkan manajemen inventaris secara real time, prediksi permintaan yang akurat, dan koordinasi logistik yang efisien. Hasilnya, mereka bisa mengurangi biaya operasional hingga 20% sambil meningkatkan service level ke retailer. Nah, ini membuktikan bahwa investasi di sistem informasi bukanlah cost, melainkan enabler untuk pertumbuhan bisnis. Next. Nah, dasar-dasar sistem informasi. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita pahami fondasi dari sistem informasi, definisi dan sejarah dari sistem informasi. Sistem informasi telah berevolusi dari catatan manual di lempengan tanah liat di Mesopotamia 5.000 tahun lalu sampai ke era cloud computing dan AI saat ini. Intinya tetap sama, bagaimana mengelola data untuk menghasilkan informasi yang berguna. Bedanya kecepatan dan kompleksitasnya telah meningkat eksponensial. Jika dulu laporan keuangan butuh berminggu-minggu untuk disusun, sekarang dengan ERP modern bisa didapat secara real time. Terus yang kedua, komponen utama. Hardware yang biasa kita kenal, atau hardware itu perangkat keras. Nah, tidak hanya server di data center, tapi juga perangkat edge seperti sensor IoT di pabrik atau mesin ATM. Terus yang kedua, software atau perangkat lunak, dari sistem operasi hingga aplikasi analitis yang canggih menggunakan machine learning. Kemudian yang ketiga ada data, aset paling berharga di era digital. Data yang berkualitas dengan governance yang baik adalah kuncinya. Terus yang keempat, manusia. Manusia sendiri adalah user atau teknologi secanggih apapun tetap membutuhkan manusia untuk mengoperasikan dan mengambil keputusan akhir. Nah, poin ketiga, pentingnya sistem informasi. Mari ambil contoh nyata core banking sistem BCA. Sistem ini menengah lebih dari 1 juta transaksi per hari dengan waktu respons di bawah 1 detik. Bayangkan jika semua transaksi ini harus diproses secara manual. Efisiensi yang dihasilkan sistem informasi tidak hanya menghemat biaya, tapi juga menciptakan pengalaman pelanggan yang unggul. Faktor kunci adalah
dalam persaingan bisnis modern. Next. Yang kedelapan, nah yang tadi definisi sistem informasi menurut ahli. Nah, mari kita mendalami pemahaman tentang sistem informasi melalui perspektif para ahli. Yang pertama, menurut Kenneth Loudon, sistem informasi adalah kumpulan komponen yang saling terkait, tidak hanya teknologi, tapi juga proses bisnis dan sumber daya manusia. Analoginya seperti tubuh manusia, hardware adalah tulangnya, software adalah sistem sarafnya, sedangkan data adalah darah yang mengalir, dan sedangkan manusia adalah otak yang mengendalikan semuanya. Nah, yang kedua, menurut Raymond McLeod, fokusnya pada siklus pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran data. Ini seperti sistem pencernaan informasi. Data mentah diinput, diproses, dan diubah menjadi informasi yang berguna yang dikeluarkan untuk mendukung pengambilan keputusan. Kemudian kita beralih ke komponen sistem, di mana komponen sistem terdapat ada input, proses, output, umpan balik. Nah, input sendiri bisa berupa data transaksi, sensor IoT, bahkan feedback pelanggan di media sosial. Kemudian proses di mana data diolah, dianalisis, dan diubah menjadi informasi. Yang ketiga, output tentunya laporan, dashboard, atau bahkan trigger untuk aksi otomatis. Nah, yang terakhir, umpan balik dan pengendalian, di mana mekanisme koreksi untuk meningkatkan akurasi sistem. Nah, pemahaman ini penting karena membantu kita melihat sistem informasi bukan sebagai sekumpulan teknologi, tapi sebagai solusi bisnis yang holistik. Next. Nah, sejarah dan perkembangan sistem informasi. Mari kita telusuri perjalanan evolusi sistem informasi. Pada era 1960-an, sistem informasi masih terpusat pada mainframe besar yang hanya bisa diakses oleh segelintir orang. Laporan masih dicetak dan didistribusikan secara fisik. Dan pada era 1980-an, munculnya PC membawa komputasi di meja kerja individual. Sistem mulai terdistribusi meski integrasi masih terbatas. Kemudian era 2000-an, revolusi internet mengubah segalanya. Sistem menjadi terhubung secara global. Lahirlah konsep e-commerce, online banking, dan kolaborasi digital. Nah, era sekarang adalah cloud computing, big data, dan AI telah membawa sistem informasi ke level baru. Sistem sekarang bisa belajar dari data, memprediksi tren, dan bahkan mengambil keputusan otonom. Yang menarik adalah perkembangan ini bukan hanya tentang teknologi, yang lebih penting adalah bagaimana setiap lompatan teknologi membuka kemungkinan bisnis baru yang sebelumnya tidak terbayangkan. Next. Perbedaan sistem informasi dan teknologi informasi. Nah, perbedaan banyak orang masih bingung membedakan kedua konsep ini. Mari kita dalami teknologi informasi. Nah, teknologi informasi adalah toolbox-nya, meliputi hardware, software, jaringan, dan teknologi pendukung lainnya. Fokus teknologi informasi adalah pada pengembang dan pemeliharaan infrastruktur teknologi. Contoh, seorang network engineer yang mengoptimalkan bandwidth jaringan kampus. Nah, sedangkan sistem informasi adalah bagaimana toolbox tersebut digunakan untuk menciptakan solusi bisnis. Sistem informasi memadukan teknologi dengan proses bisnis dan kebutuhan pengguna. Contoh, tim sistem informasi yang mengembangkan sistem akademik terintegrasi untuk kampus, mulai dari KRS, online, sampai penjadwalan ruangan. Nah, analogi sederhananya teman-teman, jika teknologi informasi adalah bahan bangunan, batu bata, semen, besi, maka sistem informasi adalah arsitek yang mendesain rumah dengan bahan-bahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penghuninya.
Pemahaman ini penting karena di dunia profesional kedua bidang ini membutuhkan skill set dan perspektif yang berbeda meski saling melengkapi. Next, sejarah singkat sistem informasi. Tadi sudah kita dengar, tapi tetap saya memasukkan pada slide ini. Jadi setelah memahami dasar-dasar sistem informasi, mari kita lihat bagaimana konsep-konsep ini diaplikasikan dalam skenario nyata untuk menciptakan efisiensi operasional yang signifikan. Nah, dari pembahasan tentang komponen sistem informasi, sekarang kita bisa lebih menghargai kompleksitas dan keindahan bagaimana berbagai elemen ini berinteraksi untuk menciptakan solusi bisnis yang powerful. Pemahaman tentang sejarah perkembangan sistem informasi ini membantu kita mengapresiasi betapa revolusioner teknologi yang kita gunakan sehari-hari sekarang ini. Dengan jelas memahami perbedaan antara teknologi informasi dan sistem informasi, kita bisa lebih tepat dan mendesain solusi digital yang benar-benar menjawab kebutuhan bisnis. Nah, pada era manual sebelum 1800-an dimulai dengan Abacus di Mesopotamia yang saya katakan. Nah, contoh nyata perusahaan dengan VOC abad ke-17 mengelola rantai pasok global dengan buku catatan manual yang sangat detail. Terus sedangkan era mekanik pada 1800-an hingga 1940 Charles Babbage menciptakan difference agent pada 1822 sebagai cikal bakal komputer. Yang kedua, Herman Holler mengembangkan mesin tabulasi kartu berlubang untuk sensus Amerika Serikat pada tahun 1890. Nah, munculnya mesin kasir dan sistem akuntansi elektromekanis. Fakta menarik, mesin Holler mampu memproses data sensus dalam 2,5 tahun dibandingkan 7 tahun manual. Dan sedangkan era digital atau komputer modern, cloud computing dan AI membentuk era baru otomatisasi cerdas. Statistik mengejutkan, kapasitas penyimpanan yang dulu sebesar gedung sekarang bisa masuk di saku kita dengan kemampuan juta kali lipatnya. Next, perangkat keras yaitu hardware pada sistem informasi. Mari membedah komponen fisik sistem informasi yang menjadi fondasi digital kita. Nah, jenis perangkat utamanya yaitu CPU atau otak sistem dengan perkembangan dari single core ke prosesor 128 core modern. Terus memorinya RAM sebagai worksheet, sementara dengan teknologi DDR5 terkini. Strong evolusi dari hard disk mekanis ke SSD berkecepatan hingga 7000 MB. Terus input atau output antar muka manusia mesin yang semakin natural, touch, voice dan gesturnya. Kemudian pemilihan spesifikasinya. Kriteria penting yaitu toggle latency, redundancy, scalability. Contoh kasus server e-commerce membutuhkan I/O tinggi untuk menangani ribuan transaksi simultan. Tren terkini teknologi computing dengan kombinasi implementasi nyatanya data center hyperscale. Contohnya Google menggunakan 2,5 juta server di 25 region global. Fakta menarik adalah 1 menit internet global tahun 2023 menghasilkan 5,7 juta pencarian Google, sedangkan WhatsApp ada 12 juta pesan WhatsApp, dan yang terakhir ada 1, juta US dollar transaksi e-commerce. Next,
Nah, perangkat lunak yaitu software. Nah, software adalah jiwa yang menghidupkan hardware. Yang pertama, hierarki software. Nah, sistem operasi seperti Windows 75% pasar desktop, sedangkan Linux 96% server top dunia. Kemudian malware penghubung aplikasi dengan infrastruktur dasar, sedangkan aplikasinya dari Productivity Tools hingga sistem enterprise kompleks. Yang kedua, proses pengembangan modern. Proses pengembangan modern bahasa pemrograman, evolusi dari assembly ke AI assistant coding. Kemudian yang kedua, metodologi untuk pengembangan lebih cepat, dan toolsnya itu GitHub digunakan oleh 100 juta developer global. Yang ketiga, ada contoh software enterprise kritis. ERP atau SAP digunakan oleh 92% perusahaan Fortune 500. CRM Salesforce mengelola 1,5 triliun transaksi pelanggan per tahun. Jadi contoh transformatifnya itu Microsoft 365 mengubah Office dari produk box set ke layanan cloud dengan 345 juta pengguna aktif, kolaborasi secara real time global, dan integrasi AI Copilot. Next, data sebagai komponen utama, data sebagai aset digital. Nah, di era digital, data adalah minyak baru. Contoh klasifikasi data enterprise, data transaksi, catatan operasional, penjualan logistik dengan volume besar. Yang kedua, manajemen database modern. Nah, masih dominan untuk struktur data Oracle di 70% perusahaan besar. Yang ketiga, tantangan kontemporer. Volume Walmart memproses 2,5 PB data transaksi per jam. Dan studi kasus, Netflix menggunakan 1 PB data baru per hari. Sistem rekomendasi berbasis 2000 parameter. Next. Nah, peran manusia dalam ekosistem digital. Teknologi secanggih apapun tetap membutuhkan sentuhan manusia. Tim pengembangnya itu sistem analitis, penerjemah kebutuhan bisnis ke solusi teknis, programmer membangun logika sistem dengan 300 bahasa pemrograman, dan UX designer memastikan pengalaman pengguna yang intuitif. Yang kedua, operator sistem. Database admin mengelola aset data bernilai miliaran dolar. Network engineer menjaga konektivitas 24/7 di era always on. Dan security specialist melawan 30.000 juta serangan cyber per hari. Dan yang ketiga, end user, power user memanfaatkan sistem untuk produktivitas maksimal. Dan knowledge work mengubah data menjadi keputusan bisnis digital native dan generasi yang lahir dengan teknologi di ujung hari. Nah, dari balok kayu Abacus sampai quantum computing, perjalanan sistem informasi membuktikan bahwa inovasi tidak mengenal batas. Dan hardware yang powerful, software yang cerdas, dan data yang kaya tidak berarti tanpa manusia yang visioner dalam mengelolanya. Nah, next, sampailah kita ke kesimpulan di mana pentingnya sistem informasi modern. Sistem informasi modern berperan sebagai fondasi utama dalam mendukung aktivitas organisasi, memastikan operasional berjalan efisien dan kompetitif di era digital. Nah, sebagai penutup, ingatlah bahwa di balik setiap byte dan selalu ada nilai manusia yang menjadi tujuan akhir semua teknologi ini.
Pertanyaan reflektif terakhir, dalam landscape digital yang terus berubah ini, peran apa yang akan Anda mainkan sebagai penonton atau pencipta masa depan? Baiklah, itu saja presentasi isi dari buku saya. Saya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu wal muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.